Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Derek Jefferson, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205190025. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai alat bukti dan hak korban tersangka. Yang pertama akan saya ulas adalah mengenai definisinya dari hukum acara pidana itu sendiri. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah disebut sebagai strafvordering, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai criminal procedure law, dan di bahasa Prancisnya adalah dibahas mengenai code de instruction criminal, dan di Amerika Serikat itu sendiri diartikan sebagai Criminal Procedure Rules. Terdapat dua definisi menurut para ahli mengenai hukum acara pidana. Menurut Van Daleman, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan atas pelanggaran undang-undang pidana. Menurut Profesor Andi Hamzah, hukum acara pidana mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit karena dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi yang dilakukan oleh jaksa. Terdapat 5 hal ilmu pembantu hukum acara pidana. Yang pertama, logika, psikologis, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat manusia, yaitu bagi tersangka atau terdakwa. Dan yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Dan yang ketiga, kodifikasi atau unifikasi hukum acara pidana. Dan yang keempat, mencapai kesatuan sikap bagi para aparat penegak hukum. Dan yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan penjelasan dalam tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, suatu kebenaran material atau kebenaran hakiki yang secara lengkap dalam suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana yang tepat dan jujur. Dan yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah agar dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa tersebut. Dan pembuktian dalam perkara pidana merupakan suatu penelitian dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi dan memang terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diatur mengenai alat bukti yang sah dan terdapat 5 hal, yakni keterangan ahli, keterangan saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pengertian saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 1/26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai orang yang dapat memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami, dan menjadi saksi adalah sebuah kewajiban hukum. Dalam keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam pasal 1/28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki kemampuan khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dan di pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan. Dalam pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai keterangan yang diberikan seorang ahli
berdasarkan seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu hal berupa suatu keterangan menurut keahliannya. Dan juga diatur pula dalam pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dokter forensik dan juga ahli lainnya yang terkait dalam hal yang diperlukan dalam perkara tersebut. Perlu diketahui juga bahwa seorang dokter forensik merupakan seorang dokter yang mempunyai sertifikasi khusus untuk melakukan kewenangan yang sebagaimana telah diatur undang-undang, yaitu seorang dokter membedah mayat, artinya seorang dokter yang memiliki sertifikasi khusus untuk melakukan hal tersebut. Sifat dalam keterangan ahli. Keterangan ahli dilakukan di depan persidangan, dan juga surat laporan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 186, 187 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai alat bukti surat. Surat dibuat di atas sumpah jabatan, dan juga surat juga dibuat di atas sumpah. Selain mengatur mengenai alat bukti surat, juga diatur mengenai bentuk-bentuk surat yang terdiri dari beberapa hal, yakni yang pertama, berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yakni akta notaris dan PPAT. Dan yang kedua, bentuk dalam surat telah diatur di dalam undang-undang, KTP, akta kelahiran, dan IMB, dan lain-lain, serta surat keterangan dari ahli. Dan yang terakhir, surat yang berlaku apabila memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain. Selain itu juga diatur mengenai alat bukti petunjuk yang sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku tersebut. Dan dalam pengertian lain, isyarat tersebut dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian dengan tindak pidana tersebut. Dan isyarat tersebut melahirkan petunjuk yang menandakan, yaitu sebuah kenyataan yang menandakan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, cara mendapat petunjuk sebagaimana telah diatur dalam pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sifatnya limitatif terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selain itu terdapat pula peringatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 183 ayat 3. Yang pertama, arif bijaksana, dan yang kedua, mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesesamaan. Dalam hal keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan adalah apa yang ia lakukan, ia ketahui, dan ia alami sendiri. Dan juga diatur dalam pasal 189 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Dan juga terdapat keterangan terdakwa di luar persidangan, yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 189 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dengan didukung dengan alat bukti yang lain. Beberapa hal definisi terkait tersangka dan terdakwa, yaitu terdakwa merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya telah memenuhi bukti permulaan sehingga diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan terdakwa merupakan seseorang yang dituntut, diadili, dan diproses dalam sidang di pengadilan. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP, mulai dari pasal 50 sampai 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Hak-hak tersebut meliputi yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, diadili menurut pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. Dan yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan menurut pasal 51 butir A dan B. Dan yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut pada muka berdasarkan pasal 52. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan juru bahasa seperti dalam pasal 53 ayat 1. Dan yang kelima, hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam pasal 54. Dan yang keenam, hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati diberikan dengan biaya cuma-cuma. Dan yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan dari negaranya. Dan yang kedelapan, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang sedang ditahan diatur dalam pasal 58. Dan yang kesembilan, hak untuk diberitahu kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan terdakwa atau tersangka yang sedang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dan hak untuk berhubungan dengan keluarganya dengan maksud sebagaimana menghubungi dokter bila di dalam masa penahanan telah diatur dalam pasal 59 dan 60. Dan yang ke-11, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa tersebut. Dalam hal ini untuk kepentingan kepekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Dan yang ke-12, hak untuk surat menyurat dengan penasihat hukumnya. Dan yang ke-12, hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan sebagaimana terdapat dalam pasal 63. Dan yang ke-13, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada charge sebagaimana tertulis dalam pasal 65. Dan yang ke-14, hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dalam pasal 68. Dan yang ke-15, hak terdakwa atau pihak yang diadili untuk mengajukan tuntutan terhadap hakim yang mengadili perkaranya sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MBA, yang telah memberikan materi secara lengkap dan tentunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.